Baik Ustadz, selanjutnya ada sebuah kisah Ustadz. Saya adalah istri kedua. Ini terus Rumah tangga suami saya dengan istri pertama itu kurang baik, cekcok terus, tidak saling menghargai, tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing. Karena alasan itu suami menikah lagi dengan saya dengan izin istri yang pertama dengan tujuan demi kebaikan suami. Suami menikah dengan saya karena percaya saya bisa sabar dan bisa menjadi istri yang bisa merubah beliau menjadi lebih baik. Dan istri pertama pun mengizinkan menikah dengan saya karena alasan yang sama, yakin suami bisa lebih baik jika bersama saya. Pertanyaannya yang pertama, Ustadz. tarik nafas dulu loh. Ini baca sambil ngempet iki sopo sing takon iki ya Allah. Bagaimana hukum dari pasangan suami istri yang pertama? Karena suami saya sebelum menikah dengan saya sering mengucapkan talak. Apakah secara hukum agama masih sah? Itu dulu. Oke. Satu dulu. Dengerin Bu, talak. Talak itu ada dua. Sorihan wa kinayatan. Sorihan itu ngomongnya jelas. Kamu, saya cerai. Kamu talak. Kamu bukan lagi istriku. Itu sorih. Guyon ataupun serius jatuh talak. Guyon ataupun serius jatuh talak. Nomor dua, kinayatan. Pakai bahasa kiasan. Pulang aja ke rumah ibumu. Saya sudah tidak ada rasa dengan kamu. Maka kalau itu kiasan, yang ada makna cerai dikembalikan pada niatan orang yang mengucapkan. Dan orang yang mengucapkan harus jujur pada dirinya sendiri. Karena apa? Berkaitan dengan halal atau haramnya hubungan setelah itu. Faham? Nah sekarang, ketika orang itu sering mengucapkan talak, dalam keadaan dia sadar, maka otomatis talaknya jatuh. Dengan syarat dia punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak ada hukum yang dijatuhkan sebelum ilmunya sampai. Misalkan suami tadi ngomong, oh sering mengucapkan cerai. Tapi si suami ngomong, saya tidak ngerti kok kalau guyon itu dijatuhi talak. Saya tidak ngerti, maka tidak jatuh talak. Selama dia jujur. Tapi kalau dia bohong, urusannya antara dia dengan siapa? Allah. Kalau dia bohong, urusannya antara dia dengan Allah. Maka dari pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum pernikahan pada istri yang pertamanya? Karena dia sering mengucapkan talak, maka dilihat ngerti atau tidak. Kalau suaminya ngerti, maka jatuh cerai. Jatuh cerai. Dan hukum pernikahannya tanyakan langsung konsultasi ke KUA. Karena ini bukan urusannya Ustadz. Dan serius ini. Lah, karena saya tidak cocok Bu. Dengan Ustadz yang gampang memutuskan cerai rumah tangganya orang. Tidak bisa. Dulu yang nikahin bukan kamu kok. Yang nikahin KUA. Maka kalaupun ada pemutusan harus diputuskan oleh siapa? Biar kesannya gak sakarep dewe. Gak semudah itu. Supaya apa? Pernikahan itu ada nilainya Bu. Gak segampang, aku sudah dicerai kok. Berarti aku harus pulang. Lapor KUA. Itu nomor satu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang berikutnya. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan doa-doa istri yang pertama? Karena penuh dengan doa yang tidak baik, apakah tetap mustajab Ustaz? Dengerin. Doa tidak baik tidak diterima sama Allah. Kecuali doa tidak baiknya ibu kepada anak. Dengerin ya. Maka Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithim wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang doanya baik dan tidak mengandung dosa serta pemutusan tali silaturahim, kecuali sama Allah pasti dikasih. Berarti kalau doanya jelek, mengandung dosa dan mengandung pemutusan tali silaturahim, doanya tidak akan diterima sama Allah. Bahkan doa buruk itu akan kembali kepada yang
berdoa. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, yang terakhir, bagaimana yang harus saya lakukan Ustadz untuk rumah tangga suami dengan istri pertama? Saya istri kedua gitu Ustadz. Bukan saya. Bukan, ini. Oh, kaget saya. Kaget saya. Dan ada penegasan loh, saya istri kedua Ustadz. Sudah, astagfirullahaladzim. Apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan rumah tangga istri pertama? Saya punya 3 jawaban di sini. Nomor 1, Anda istri kedua yang baik Anda. Masya Allah. Karena apa? Masih sempat tanya apa yang harus saya lakukan agar rumah tangga istri pertama dari suami saya menjadi baik. Dan itu saya doain mudah-mudahan niatannya tulus karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan sama Allah Anda dikasih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu apresiasi dulu. Yang kedua, jangan pernah masuk kecuali diizinkan. Karena istri pertama dari suami Anda itu punya rumah tangganya sendiri. Sementara Anda istri kedua, Anda punya rumah tangga Anda sendiri. Jangan masuk kecuali Anda diundang. Faham tidak sampai sini? Berarti kalau istri pertama tidak pernah mengundang Anda untuk turut andil memperbaiki rumah tangganya, cukup Anda doakan dan Anda arahkan suami Anda untuk baik kepada istri pertamanya. Faham sampai sini ya? Karena banyak orang punya niat baik diterima salah. Yang ketiga, ingat. Ini yang tanya istri keduanya ya. Yang tanya istri keduanya, bukan Anda kan? Bukan. Yang ketiga, ingat nomor satu. Kami apresiasi niatan baiknya. Berarti Anda insya Allah istri kedua yang baik. Nomor 2, jangan pernah masuk kalau tidak diundang. Jangan. Kenapa? Belum tentu orang lain menanggapi niat baik Anda dengan baik. Boleh jadi dianggap nanti ikut campur urusan rumah tangga orang. Dan itu tidak baik. Yang ketiga Bu, yakinkan suami Anda bahwa istri pertamanya adalah istri yang baik. Jangan dikompori bahwa istrimu jahat. Ketika suami mulai buka omongan, aku nikah sama kamu ini karena istriku yang pertama begini. Tenangin dia. Enggak Mas. Istri pertamamu itu orang baik. Mungkin perilaku yang kurang baik dari dirimu menjadikan dia tidak nyaman. Coba kamu semakin baik. Jadi intinya pokok senantiasa yakinkan suami Anda bahwa istri pertamanya orang baik. Dan itu lakukan bukan lip sync. Ngerti? Itu bukan cuma mek jerone atine padahal welek. Padahal jahat. Enggak, tapi lakukan tulus dari hati. Mas, istri pertamamu itu orang baik. Mungkin kamu yang kurang memahami, kamu yang kurang mengerti, kamu yang kurang sabar. Coba sesekali diajak ngomong baik-baik. Dan langkah keempat, kalau Allah kasih peluang, ketemuan bertiga. Kalau Allah kasih peluang. Karena tadi kan dibilang menikah yang kedua atas izin istri Nah berarti ada peluang. Kalau ada peluang Bu, akan sangat baik ketemuan bertiga. Cari tempat yang nyaman, suasana yang enak. Jangan ngomong yang berat. Wes cerita sing seru-seru aja. Karena kalau sudah ketemu, nanti insya Allah suasana cair dan memperbaiki lebih mudah. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kami melaporkan progres dari setiap amal sosial yang kita lakukan. Di antaranya adalah pembangunan Mushola Tandon Air Al-Bahri. Yang alhamdulillah pembangunannya semakin hari semakin menggembirakan. Maka Al-Akh Abu Shanum akan melaporkan langsung dari lokasi Mushola Al-Bahri. Silakan Al-Akh Abu Shanum. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Pemirsa, saya Abu Shanum melaporkan dari lokasi pembangunan Mushola Tandon Al-Bahri. Perlu diketahui, seperti sebelumnya kami jelaskan, bahwa Mushola Tandon Al-Bahri ini adalah bangunan utamanya adalah tandon atau tempat penampungan air raksasa. Seperti yang terlihat
ini. Kemudian rongga di bawahnya kita fungsikan sebagai musola. Artinya bangunan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat penampungan air bersih, kemudian sebagai musola atau tempat ibadah. Nah, kenapa kita bangun tandon ini? Karena di Dusun Kalinanas, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ini, setiap tahunnya ketika musim panas seperti ini, musim kemarau, itu mengalami kekeringan. Kemudian di musim penghujan, airnya pun keruh yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar yang masih memakai air dari sumber maupun aliran-aliran sungai. Untuk itu, pemirsa, kehadiran musola tandon ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk konsumsi, untuk minum, untuk memasak, dan untuk keperluan kehidupan vital yang sehari-hari. Kemudian kami mengajak kepada jamaah sekalian, dengan banyaknya program-program kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kita menggali sumur, kita memberikan seragam untuk TPQ, kita membuat renovasi masjid, musola, bahkan kita membangun masjid, maka kami terus mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa menambahkan saldo kebaikan akhirat Anda. Pada nomor rekening di bawah ini, yang semoga setiap amal yang kita lakukan mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.